Halo, jumpa lagi dengan Mr. AX. Kali ini Mr. akan melanjutkan alur cerita catatan Raja Pedang Part 7. Tekan dulu tombol subscribe-nya. Oke, langsung aja ke alur ceritanya. Portal yang ditemukan Han Bin adalah pintu masuk lain menuju Dungeon Ivan Plains. Dari sanalah para monster keluar mulai memasuki desa. Namun Han Bin tidak pernah mendengar ada portal lain menuju dungeon. Han Bin bertanya apakah monster tersebut yang membuat portal. Monster itu menjawab bahwa dirinya tidak bisa menggunakan sihir dan menciptakan portal. Han Bin terus menekannya untuk berkata yang sebenarnya. Monster itu pun ketakutan dan menjawab bahwa dirinya ditugaskan untuk menjaga portal tersebut dan tidak boleh membiarkan siapapun masuk. Namun Han Bin dengan santai masuk portal tersebut. Han Bin juga meminta monster untuk merahasiakannya dan tidak membiarkan siapapun lewat. Karena takut monster itu hanya bisa menuruti Han Bin. Monster itu kemudian mulai menyembunyikan portal tersebut. Di dalam portal terdapat sekelompok pemburu yang sedang bertarung melawan monster. Mereka nampak kewalahan menghadapi monster tersebut. Serangan fisik dari pemburu tidak cukup untuk menghadapi mereka, karena mereka tahan terhadap serangan fisik. Sehingga sihir menjadi satu-satunya cara efektif melawan monster tersebut. Seseorang pemburu wanita berteriak karena menerima serangan dari seekor monster. Dalam ambang kematian semangatnya belumlah padam. Dia merapalkan sihir cahaya untuk menghilangkan pandangan monster. Namun sialnya teman pemburunya juga terkena efek mantra tersebut. Dia meminta teman pemburunya untuk melakukan penyembuhan kepada temannya yang terluka. Namun ternyata dia sudah menjadi mayat dalam cengkraman seekor monster. Keputusasaan menghinggapi mereka. Dalam detik-detik terakhirnya, sebuah cahaya melesat di antara para monster dan membunuh mereka. Dan ternyata itu adalah Laude, si ahli pedang sihir ganda. Serangan Laude sungguh luar biasa. Tebasan ke arah kepala monster tidak akan berhasil. Tapi Laude mula-mula menyerang di antara kaki monster. Setelah monster tersebut bereaksi melindungi bagian bawah tubuhnya, tangan Laude dengan cepat menebas kepala monster dengan pedang sihirnya. Laude bertanya kepada pemburu tersebut apakah mereka berasal dari Guild on Pros. Mereka membenarkannya, dan mengatakan mereka telah mendengar Laude sudah berkeliling dungeon berbulan-bulan lalu. Bagi mereka hal tersebut luar biasa. Mereka juga mendengar Laude menjelajahi dungeon untuk mencari artefak penyembuhan. Namun dalam hati, Laude terkejut. Karena sebenarnya dirinya sudah tersesat dalam dungeon selama 70 hari. Setelah kehilangan telurnya, Laude depresi dan mabuk. Saat tersadar, dia sudah berada di dalam dungeon. Karena tak ingat jalan masuk, Laude tersesat dan kesulitan menemukan pintu keluarnya. Dia hanya bisa menelusuri dungeon selama 70 hari. Karena tidak bertemu dengan manusia satupun untuk ditanyai, Laude belum menemukan jalan keluar hingga saat ini. Namun sekarang dia bersyukur karena akhirnya bisa keluar. Laude memberikan ramuan penyembuhan mahal untuk menolong penyihir yang terluka. Mereka bertanya kenapa Laude memberikannya pada mereka. Laude menjawab bahwa ramuan tersebut tidak dapat menyembuhkan lukanya. Sehingga daripada terbuang lebih baik kalian gunakan. Mereka terharu dengan kebaikan Laude. Namun dalam hati, Laude berpikir dirinya akan lebih sulit keluar dungeon apabila mereka terluka. Karena mustahil menjelajahi dungeon saat sedang terluka. Laude memimpin mereka untuk melangkah dan segera meninggalkan dungeon. Karena dirinya sedang sakit perut dan sudah hampir tidak bisa menahannya. Tiba-tiba dungeon bergemuruh. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Apakah terjadi gempa? Namun dungeon adalah dunia yang terpisah dengan dunia luar. Sehingga tidak pernah terjadi gempa. Kalau begitu apakah gemuruh tersebut berasal dari seekor monster? Laude bersiap akan sesuatu yang datang. Laude meminta penyihir wanita untuk segera lari dan menyelamatkan diri. Namun penyihir tersebut menolak, dan berkata bahwa Laude tidak akan bisa menghadapi semua monster tersebut. Tiba-tiba teman laki-laki penyihir tersebut berlari sambil membawa sang penyihir. Dalam hati Laude, dasar sial, kenapa kau juga ikut kabur? Gerombolan monster mulai datang. Dirinya merasa telah naik level selama tersesat di dalam dungeon. Namun jumlah tersebut bukanlah sesuatu yang mampu dia tangani sendirian. Laude memilih kabur dan melarikan diri. Namun, para monster melewatinya sambil ketakutan dan berteriak bahaya. Laude kebingungan sebenarnya apa yang terjadi. Di sisi lain dungeon, Han Bin mengibaskan pedangnya layaknya memukul kecoa yang sedang merayap. Dirinya memiliki harapan untuk mendapatkan EXP. Namun monster di dalam dungeon bahkan tak memberinya EXP.
Monster berwarna lain sedang bersiap menunggu Han Bin. Mereka mengikat diri dengan batu menghalangi Han Bin masuk lebih dalam. Namun Han Bin menghempaskan mereka dengan pukulan sambil berkata, "Beri aku EXP sialan." Monster itu pun mati dan sebuah artefak muncul. Artefak gelang bola api inti listrik. Han Bin merasa aneh karena baru pertama kali melihatnya. Han Bin membaca deskripsinya. Gelang tersebut mampu menembakkan sebuah bola api. Han Bin merasa keren dan mengenakannya. Setelah melihat sekitar tidak ada seorang pun, Han Bin bersiap dan mengeluarkan pose Kamehame dengan penuh semangat. Akan tetapi tidak muncul apapun setelah Han Bin mengucapkan mantra tersebut. Alasannya adalah artefak tersebut hanya bekerja jika penggunanya memiliki level paling rendah 31. Han Bin kesal dan menganggap artefak tersebut adalah sampah. Tapi artefak sangat diinginkan dan memiliki harga jual yang tinggi. Han Bin berpikir untuk menjualnya, namun dia kembali berpikir bahwa seseorang level 5 akan terlihat aneh jika membawa sebuah artefak. Pada akhirnya artefak tersebut hanya menjadi sampah bagi Han Bin. Artefak memang memiliki banyak misteri. Kenapa monster dari dungeon selalu kembali muncul? Pada awalnya ini adalah sebuah misteri. Pada akhirnya perburuan dan petualangan yang dilakukan berkali-kali mampu menemukan jawaban dari misteri tersebut. Monster tidak berkembang biak untuk menambah jumlahnya, melainkan mereka diciptakan dalam sebuah ruangan khusus di dalam dungeon. Terdapat inti sihir terkonsentrasi tinggi di dalam ruangan penciptaan. Alasan energi tersebut menjadi terkonsentrasi dan mengambil bentuk item masih menjadi misteri. Namun item dengan energi terkonsentrasi besar itu, disebut sebagai artefak oleh para pemburu. Artefak adalah simbol kehormatan dan berharga tinggi. Pada umumnya seorang pemburu yang berhasil mencapai artefak tidak akan kesulitan menggunakannya karena batasan level. Namun hal ini tidak berlaku pada kasus tidak normal seperti Han Bin. Saat sebuah artefak diambil dari tempatnya, akan muncul sebuah ruangan. Bagi seseorang yang telah mendapatkan harta karun bernama artefak, pikiran mereka akan terbuai dan menjadi arogan. Berpikir bahwa neraka di hadapan mereka adalah keberuntungan selanjutnya. Hingga pada akhirnya akan membawa mereka menemui ajalnya. Karena penghuni ruangan tersebut adalah monster yang jauh dari apa yang mereka bayangkan. Melihat tangga yang muncul, Han Bin berpikir ruangan tersebut adalah ruangan bos. Han Bin memutuskan untuk memasuki ruangan tersebut. Han Bin tiba pada bagian dalam. Karena Han Bin pergi dengan diam-diam, dia berharap bosnya segera muncul. Namun, ruangan tersebut sangat sunyi. Hanya terdapat artefak lain yang melayang tanpa terlihat ada penjaganya. Han Bin mendekati artefak tersebut. Tanpa disadari sebuah tentakel milik bos monster melilit tangan dan kaki Han Bin. Hal ini bersamaan dengan kemunculan Laude di dalam ruangan tersebut. Mereka terkejut satu sama lain. Han Bin khawatir keberadaannya diketahui oleh orang lain. Akan tetapi, Laude menganggap sosok Han Bin adalah kemampuan bos monster yang bisa memanggil sosok traumatis milik lawannya. Han Bin bersyukur dengan kesalahpahaman Laude. Melihat Han Bin, Laude langsung menerjang untuk menyerangnya. Namun lawannya adalah bos monster. Dalam waktu kurang dari setengah detik, monster tersebut melakukan serangan balik dari sisi buta Laude. Saat serangannya hampir mengenai Laude, Han Bin menahannya. Akan tetapi serangan balas dendam Laude sudah hampir sampai mengenai bulung puyuh Han Bin. Untuk menghindarinya, Han Bin melompat searah serangan Laude dan menabrak bos monster. Tumbukan tersebut ternyata cukup membuat bos monster merasakan kesakitan. Han Bin merasa heran, kenapa bos monster terlihat lemah. Laude terus mengejar Han Bin untuk melampiaskan amarahnya. Han Bin bergerak untuk menghindari serangan Laude. Gerakan Han Bin membuat bos monster terseret dan terbanting ke seluruh dinding dalam ruangan. Bos monster akhirnya menangkap Laude. Dia merasuki tubuh Laude untuk mengendalikannya. Melalui tubuh Laude yang telah dia kendalikan, bos monster berbicara dengan Han Bin. Monster tersebut berkata kepada Han Bin, beraninya seorang manusia mempermainkannya layaknya sebuah bola. Sebelumnya monster tersebut melihat Han Bin tidak melawan balik serangan Laude. Sehingga bos monster menganggap Laude rekan satu tim Han Bin. Bos monster tersebut mengambil alih tubuh Laude untuk membunuh Han Bin, dan ingin membuat Han Bin merasakan penderitaan karena dibunuh oleh orang yang penting baginya. Menjawab ucapan monster, Han Bin membalas bahwa dirinya akan menyerahkan Laude padanya.
Namun sebagai gantinya Han Bin mengharapkan EXP yang akan diterima setelah berhasil mengalahkan bos monster. Bos monster pun terkejut dengan ucapan Han Bin. Mendengar jawaban Han Bin, bos monster berubah pikiran dan memutuskan untuk merubah Laude menjadi pupuk dungeon. Dia akan menggunakan Laude untuk membantai setiap orang yang melangkahkan kakinya memasuki dungeon. Dan tentu saja Han Bin akan menjadi korban pertamanya. Dengan lengan monsternya yang membesar, Laude melesat menyerang Han Bin. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan subscribe dulu ya, agar Mr. AX semangat update-nya. Terima kasih.